Perkenalkan, nama saya Wisnu. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 Universitas Lampung. Saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi Badan Usaha dalam Perekonomian Indonesia. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan yang memimpin. Semua siap, doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan absen terlebih dahulu. Yang pertama, Alfredo masuk. Saya Bu. Anita, Saya Bu. Deca, Saya Bu. Erlan, Saya Bu. Farid, Saya Bu. Mutiara, Saya Bu. Resti, Saya Bu. Bulan, Saya Bu. Kaila, Saya Bu. Ranti. Saya Bu. Hadir semua hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan Mars Lampung Selatan. Silakan yang memimpin, Kaila. Silakan berdiri. Lampung Selatan, saya bumi ragung mufakat, tempat kami mengabdi dan berkarya. Beragam suku, adat dan budaya, kokohkan persatuan bangsa. Lampung Selatan, bumi subur, rakyat makmur, sebagai pintu gerbang Jawa Sumatera. Masyarakatnya rukun dan damai, sehat, tertib, aman dan sejahtera. Bulan nekat semangat membangun perubahan menuju kemajuan. Demimu Lampung Selatan ku baktikan, untukmu Indonesia ku tercinta. Jaya Lampung Selatan, jayalah Indonesia. Jaya Lampung Selatan, jayalah Indonesia. Sebelum pembelajaran, kalian masih ingat materi minggu lalu? Masih. Ya, ini ada gambar apa ini, Nak? Amina, atau pom bensin ya? Ya. Ini termasuk ke mana? BUMN. Selanjutnya di sini ada apa ini?
PDAM. PDAM masuk ke mana? BUMD. Di sini juga ada apa ini? Bank Mambu. Mana? BUMD. Selanjutnya ini ada Indofood. Indofood ya. Perusahaan Indofood masuk ke mana? BUMS. Jadi sekarang kita akan mempelajari tentang BUMD dan BUMS. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan mengetahui indikator pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian BUMD dan BUMS. Yang kedua menjelaskan peran BUMD dan BUMS, menjelaskan ciri-ciri BUMD dan BUMS, menyebutkan bentuk BUMD dan BUMS, dan menyebutkan contoh dari BUMD dan BUMS. Yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran hari ini. Jadi tujuannya adalah siswa kalian dapat menjelaskan pengertian BUMD dan BUMS dengan baik. Yang kedua menjelaskan peran BUMD dan BUMS dengan baik. Menjelaskan ciri-ciri BUMD dan BUMS dengan baik. Menyebutkan bentuk BUMD dan BUMS dengan baik. Menyebutkan contoh BUMD dan BUMS dengan benar. Perhatikan video berikut ini. Setelah kamu tahu apa itu BUMN, sekarang aku akan mengajakmu mengenal apa itu BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. BUMD ini badan usaha yang dikelola, dibina, dan diawasi oleh pemerintah daerah. Ya, aku diajak berkeliling kota bersama ayahku untuk melihat berbagai macam BUMD yang berada di kotaku. Kamu lihat ada pembangunan jembatan dan jalan raya itu? Yap, itu peran dari BUMD dalam melaksanakan pembangunan daerah serta pembangunan nasional. Selain itu, BUMD salah satu sumber pendapatan asli daerah yang ikut serta dalam pembangunan perekonomian daerah. Kamu sudah tahu belum jenis usaha apa saja yang ada di BUMD itu? Kalau belum, yuk aku tunjukkan. Lihat, itu ada bus kota yang sedang menunggu penumpang. Ternyata itu BUMD jenis usaha pada bidang transportasi umum. Kalau perusahaan rumah potong hewan itu BUMD jenis apa ya? Oh iya, itu sih termasuk di bidang pengelolaan pasar. Sekarang ayahku mengajak aku untuk melihat bank daerah. Bank daerah ini termasuk juga ke bidang jasa perbankan. Dan terakhir, ada jenis BUMD pada bidang penyediaan air bersih. Dari contoh di atas tadi, ternyata ada banyak ya kelebihan dari BUMD itu. Di antaranya, yang pertama, modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang kedua, kegiatan ekonominya dilakukan untuk melayani kepentingan umum. Yang ketiga, status pegawai BUMD diatur oleh peraturan pemerintah yang akan menanggungnya. Sementara itu, kelemahan BUMD diantaranya cenderung kurang cepat dalam mengambil keputusan. Kamu lihat ada perusahaan umum daerah atau perumda itu? Iya, itu perusahaan daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Ada juga perusahaan perseroan daerah atau biasa kamu sebut dengan persero. BUMD yang berbentuk perseroan terbatas ini modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh daerah. Oke, sekarang kamu sudah paham kan apa BUMD itu? Melihat berbagai bentuk BUMS. Sebelumnya kamu tahu tidak apa itu BUMS? Yap, benar sekali. Seperti namanya, badan usaha ini milik pihak swasta, yang artinya tidak dimiliki oleh negara. Sehingga tujuan dari BUMS itu mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin guna mengembangkan modal dan usaha, serta membuka lapangan pekerjaan. Perhatikan ya videonya ya. Ke badan usaha perseorangan, di mana badan usaha ini dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap resiko dan kegiatan perusahaan. Kamu lihat di sini, pemilik badan usaha perseorangan ini bebas mengambil keputusan, sehingga keputusan cepat dilaksanakan. Nah, itu salah satu kelebihan. Sedangkan kelemahannya itu, kelangsungan usaha kurang terjamin. Nah, kunjungan kita selanjutnya ke persekutuan komanditer, atau kamu biasa menyebutnya dengan CV, atau komanditer Tenoorgs.
CV sendiri itu suatu gabungan yang terdiri dari beberapa orang yang berusaha dan beberapa orang yang hanya menyerahkan modal saja. Kamu lihat ada sekutu di CV ini. Iya, ada sekutu aktif dan pasif. Mereka yang menjalankan badan usaha dan bertanggung jawab penuh atas segala utang piutang badan usaha ini disebut sekutu aktif. Sedangkan mereka yang hanya menyerahkan modal saja itu disebut sekutu pasif. Wah, kamu lihat di CV ini, kemampuan manajemennya lebih baik dan mudah memperoleh kredit. Meskipun dalam mendirikannya bisa dikatakan relatif mudah, tetapi untuk membangun badan usaha berbentuk CV ini, kamu juga harus perhatikan beberapa kekurangan. Di antaranya, sebagian anggota memiliki tanggung jawab yang tak terbatas, dan apabila modal telah disetorkan, akan kesulitan dalam menariknya kembali. Selesai berkunjung ke CV ini, sekarang kita berkunjung ke perseroan terbatas, atau biasa disebut dengan PT. Iya, PT itu badan usaha yang modalnya berupa saham-saham, di mana para pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang diserahkan. Kamu lihat di PT ini mudah mengumpulkan modal dengan mengeluarkan sahamnya, dan juga pemimpinnya mudah diganti jika tidak kompeten. Semua itu kelebihan dari PT loh. Tetapi PT juga memiliki kekurangan. Di antaranya tanggung jawab yang terbatas menyebabkan keputusan yang dikeluarkan tidak secepat perusahaan perseorangan, firma atau CV. Dan rahasia badan usaha kurang terjamin karena semua kegiatan perusahaan harus dilaporkan kepada para pemegang saham. Nah, sudah paham kan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing bentuk badan usaha milik swasta itu? PT, firma, CV, atau badan usaha perseorangan memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Silakan kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Di situ ada LKPD, kalian kerjakan. Boleh browsing ya. Nanti setelah selesai mengerjakan LKPD, kalian presentasikan ke depan ya. Silakan. Sekarang diskusikan dengan teman kelompok kalian. Nanti badan usaha sebagian besar modalnya dimiliki oleh kayaknya belum dalam sekali. Sambil buka piramida. Nanti lagi yuk. dan mengembangkan Bagaimana, sudah selesai semua? Sudah. Silakan kalian presentasikan ke depan hasil kerja kalian. Siapa yang pertama? Kelompok pertama? Ya, kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pengertian BUMS.
BUMS adalah salah satu badan usaha yang mengelola bidang perekonomian di Indonesia. Sesuai dengan namanya, badan usaha ini merupakan kepemilikan lembaga swasta. Peran dan tujuan BUMS. Suatu badan pasti memiliki tujuan guna meningkatkan kemajuan negara. Peran dan tujuan BUMS dalam perekonomian Indonesia dapat disimak di bawah ini. 1. Membantu pemerintah meningkatkan kemakmuran melalui proses produksinya. 2. Meningkatkan devisa negara. 3. Pendapatan di sektor pajak. 4. Membuka lapangan kerja. Terdapat kepemilikan pihak swasta sebagai perusahaan milik swasta. BUMS dimiliki dan dioperasikan oleh individu atau perusahaan swasta. Bentuk BUMS di Indonesia: 1. Perusahaan perseorangan, 2. persekutuan, 3. perseroan terbatas, 4. koperasi, 5. yayasan, 6. badan usaha swasta asli. Contoh BUMS di Indonesia: 1. PT Bank Sentral Asia bidang perbankan, 2. PT Gudang Garam Tbk bidang industri, 3. PT Astra Internasional bidang otomotif, 4. PT Dion Air bidang transportasi udara, 5. PT Jarum bidang industri tembakau, 6. PT Pupuk Kaltim bidang penyediaan pupuk, 7. PT Indofood Sukses Makmur bidang makanan. Baiklah teman-teman yang ingin bertanya. Saya, apa perbedaan BUMS dan BUMD? Perbedaannya, BUMS adalah badan usaha yang berorientasi pada profit, tidak seperti BUMN yang menjadikannya nomor sekian. BUMD yang merupakan badan usaha berbaris potensi wilayah. BUMD mengembangkan perekonomian daerah dengan memperhatikan karakteristik daerah. Meskipun begitu, BUMD tetap memiliki orientasi pada laba. Saya, apa kelemahan dan kelebihan BUMS? Kelebihan dan kelemahan BUMS adalah: 1. Menyediakan produk dengan presisi, 2. Investasi lebih cepat, 3. Berkontribusi pada pendapatan negara, 4. Menyerap tenaga kerja. Demikianlah presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Saya. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pengertian, peran, ciri, bentuk, dan contoh dari BUMD. Pengertian BUMD. Pengertian BUMD merupakan salah satu instrumen pemerintahan yang berperan penting dalam menjalankan dan mengembangkan perekonomian daerah dan membantu perekonomian nasional. Contoh-contoh BUMD. Contoh-contoh BUMD adalah: 1. Bank Pembangunan Daerah, 2. Perusahaan daerah air minum, 3. Perusahaan daerah angkutan kota, 4. Perusahaan daerah rumah potong hewan. Baiklah teman-teman, apakah ada yang bertanya? Saya. Sebutkan bentuk-bentuk BUMD. Bentuk-bentuk BUMD adalah: 1. Perusahaan daerah, 2. Perseroan terbatas. Apakah jelas? Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya. Kelebihan dan kekurangan BUMD. Kelebihan BUMD adalah seluruh keuntungan BUMD menjadi keuntungan daerah. 2. Menyediakan jasa-jasa bagi masyarakat daerah. 3. Merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan daerah. 4. Kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk melayani kepentingan umum. 5. Modal berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. 6. Status pegawai diatur oleh peraturan pemerintah atau daerah. Dan kelemahan dari BUMD adalah: 1. Pengelolaan BUMD sangat dibentukkan oleh kemampuan keuangan daerah. 2. Sebagai bentuk aturan atau birokrasi dapat menghambat pembangunan BUMD. 3. Mengolah BUMD secara ekonomis sulit untuk dipertanggungjawabkan. 4. Pengolahan BUMD kurang efisien sehingga sering mengalami kerugian. Apakah cukup? Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Selain itu, BUMS adalah perusahaan yang menyediakan lapangan kerja dengan tetap berorientasi pada profit. Walaupun dimiliki oleh swasta, tetapi BUMS adalah entitas bisnis yang tunduk pada peraturan di Indonesia, sehingga tanpa kepemilikan pemerintah pun badan usaha milik swasta tetap menjalankan kegiatan produksi sesuai undang-undang. Jelaskan peran BUMS. Peran BUMS adalah membantu pemerintahan meningkatkan kemakmuran melalui proses produksinya, meningkatkan devisa negara, mendapatkan dan membuka lapangan kerja. Jelaskan ciri-ciri BUMS. Ciri-ciri BUMS adalah bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan membagikan keuntungan tersebut sebagai salah satu dinamisator dalam kehidupan perekonomian masyarakat, sebagai partner kerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memiliki status badan hukum. Baik, itu dia presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Saya, apa ciri-ciri dari BUMS? Bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan membagi keuntungan tersebut sebagai salah satu dinamisator dalam kehidupan perekonomian masyarakat, sebagai partner kerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memiliki status badan hukum. Apakah cukup? Cukup. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, apa peran BUMS? Peran BUMS adalah membantu pemerintahan meningkatkan kemakmuran melalui proses produksinya, mendapatkan devisa negara, mendapatkan dan membuka lapangan kerja. Baik, itu dia presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pengertian peran ciri-ciri bentuk contoh BUMD. Pengertian BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Peran BUMD adalah meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya sebagai sumber pendapatan daerah, membuka lapangan kerja sehingga menyerap tenaga kerja dan dapat mengurangi pengangguran yang ada di daerah. Berikut ini ciri-ciri dari BUMD, didirikan oleh pemerintah daerah dan diatur berdasarkan peraturan daerah. Pemerintah daerah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan. Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha. Bentuk-bentuk BUMD berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang bentuk hukum badan usaha milik daerah. Bentuk hukum BUMD dapat berupa perusahaan daerah PD atau perseroan terbatas PT. Perusahaan daerah berdasarkan UUD nomor 5 tahun 1962. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan menurut UUD yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan UU. Perseroan terbatas berdasarkan UUD nomor 40 tahun 2007 pasal 1 ayat 1. Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUD serta peraturan pelaksanaan. Sebutkan contoh BUMD. Bank Pembangunan Daerah BPD, Perusahaan Daerah Air Minum PDAM, Perusahaan Daerah Angkutan Kota, Bus Kota, dan masih banyak lagi. Silakan yang ingin bertanya. Saya, sebutkan contoh BUMD yang ada di lingkungan sekitar kita. Bank Pembangunan Daerah BPD, Perusahaan Daerah Air Minum PDAM, Perusahaan Daerah Angkutan Kota, Bus Kota. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
sini kesimpulan dari pengertian BUMD dan BUMS. Tadi kalian udah pelajari ya. Di situ ada pengertian BUMD dan BUMS. Selanjutnya peran BUMD dan BUMS. Itu ada BUMD peningkatan produksi, memperluas kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan daerah. Selanjutnya adalah ciri-ciri BUMD. Ada di situ pemerintah menanggung hak atas segala kekayaan dan usaha. Selanjutnya pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham. Selanjutnya BUMS, ciri-cirinya adalah terdapat kepemilikan pihak swasta sebagai perusahaan milik swasta. Selanjutnya bentuk-bentuk BUMD. Bentuk BUMD yang pertama adalah perusahaan umum dan perusahaan perseroan. Selanjutnya adalah bentuk BUMS adalah meningkatkan penerimaan devisa negara ketika perusahaan swasta melakukan aktivitas ekspor dan impor. Selanjutnya membantu pemerintah mengupayakan aktivitas produksi dan usaha meningkatkan kemakmuran masyarakat. Di situ ada contoh BUMD dan BUMS banyak ya. Yang pertama ada BPD, PDAM, ada bus kota, ada perusahaan bus kota, ada bus AKDV dan sebagainya. Selanjutnya contoh dari BUMS ada Bank Sentral Asia, ada PT Gudang Garam TBK, Astra Internasional, Lion Air, Jarum, dan PT Pupuk Kaltim. Perhatikan di sini Ibu ada soal, kalian kerjakan, nanti dikumpulkan. Sampai LKPD-nya ya dikumpulkan ya. Baiklah, bagaimana pembelajaran hari ini?